Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Aryan Dika Putra dengan nomor induk mahasiswa 0551211332. Hari ini saya akan mencoba mengerjakan tugas 3 praktikum basis data, yaitu A. Melakukan praktikum transaksi, dan B. Melakukan praktikum basis data diskusi. Mari kita coba untuk melakukan praktikum transaksi. Pertama kali kita akan membuka aplikasi SAMPP-nya. Kemudian kita start Apache dan MySQL-nya. Kemudian admin untuk membuka PHP MyAdmin-nya di browser kita. Seperti yang kita lihat di sini, sudah terdapat database yang lama dari tugas 2, yaitu database rumah sakit. Kita akan mencoba mengerjakan transaksinya dimulai dari sekarang. Untuk perintah pertama commit, kita akan klik rutin, create new routine, tambahkan nama rutinnya, drop parameter, dan menambahkan parameter secara manual. Nama pasien sesuai di modul itu, alamat pasien, dan jenis kelamin pasien. Kemudian ditambahkan next pasien, tambahkan perintah commit, dan kita akhiri. Coba jalankan. Oke, sukses. Untuk pertama transaksi 1 kita execute dan berhasil menambahkan nama, alamat, dan jenis kelamin pasien baru. Oke, untuk perintah berikutnya, untuk perintah rollback, kita create new routine dengan nama transaksi 2. Kita akan coba merubah nama pasien. Jadi Momo. Namun karena kita menambahkan perintah rollback, maka perintah sebelumnya akan digugurkan oleh perintah rollback. Jika kita end parameternya dan kita jalankan transaksi 2, maka seperti kita lihat di database pasien tidak ada yang berubah. Pasien dengan ID 3 tidak berubah namanya menjadi Momo. Oke, untuk perintah berikutnya, perintah checkpoint, rutin, kita tambahkan rutin baru dengan nama transaksi 3. Seperti biasa kita drop dan menambahkan parameter secara manual. Kita akan menambahkan pasien baru. Modul namanya ini.
Di sini kita akan menambahkan perintah save point dengan nama point 1. Kemudian kita akan menambahkan data pasien baru. ID 7, nama Tina, alamat di Sangkuriang, jenis kelamin perempuan. Di sini kita akan menambahkan perintah rollback to save point 1. Kemudian kita akan menambahkan pasien baru dengan ID 8, nama Lutfi, alamat di Diponegoro, jenis kelamin laki-laki. Di sini baru kita akan menambahkan perintah commit untuk menyelesaikan dan select from siap. Dan kita end. Kita akan coba jalankan. Transaksi 3, execute. Seperti terlihat di sini, kita hanya menambahkan 2 pasien, yaitu Hanif dan Lutfi, dengan pasien dengan ID pasien 7, yaitu yang bernama Tina, tidak ditambahkan karena kita mengembalikan ke save point pertama, sehingga perintah ketika kita menginput Tina tidak terbaca karena sudah dikembalikan ke save point 1. Oke, untuk perintah berikutnya, untuk perintah trigger, kita akan membuat 2 tabel baru sesuai dengan petunjuk di modul, yaitu tabel obat dan tabel transaksi obat. Mari kita buat dengan 4 kolom. Tambahkan 1 kolom lagi untuk stok. Kita save. Muncul tabel selanjutnya dengan 5 kolom. Oke, kita selesai menambahkan 2 tabel baru, yaitu tabel obat dan tabel transaksi obat. Selanjutnya kita akan melakukan relasi untuk 2 tabel baru kita. Kita akan membuat indeks untuk membuat relasinya. Dan ID obat. Dan di sini ID transaksinya kita lupa centang ya. Ini obat juga. Oke, kemudian kita akan masuk ke designer dan menampilkan kedua tabel baru yang kita buat.
Kita akan buat relasinya. Oh ya, kita save terlebih dahulu ya. Agar ketika terlelot tidak hilang. Relasi berikutnya, ID obat. Kita save. Karena kita sudah membuat relasinya, mari kita melakukan perintah trigger dengan contoh kasus seperti di modul, yaitu misalnya seorang pasien membeli obat amoxicillin sebanyak 5 buah, maka ketika tabel transaksi obat pada atribut jumlah dimasukkan data, maka secara otomatis stok pada tabel obat akan berkurang. Mari kita coba. Sebelumnya kita masukkan data obatnya sesuai dengan modul. Insert. Itu ada 3 obat. Oke, seperti kita lihat di sini, ketika data obat telah diinput. Selanjutnya kita akan membuat trigger untuk contoh kasus sesuai dalam modul, yaitu transaksi obat. Kita buat triggernya, yaitu trigger dengan nama PG jual. Oke, kita akan coba trigger kita apakah berfungsi atau tidak. Pertama kali kita buat ID-nya, dan obat yang kita beli adalah amoxicillin ya, amoxicillin 2, jumlahnya sebanyak 5, nanti harganya 5 kali 15 75.000. Tunggu. Oke, kita coba cek apakah stok obatnya berkurang dari 20 sekarang menjadi 15 ya. Berarti kita berhasil melakukan perintah triggernya. Baik, demikianlah untuk tugas praktikum 3 basis data saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.